Peko yang sebenarnya di heartbreaker kan gitu kan. Di GP24 itu dia dapat kayak begitu kan. Terutama untuk feeling di roda depan gitu kan. Ya, namanya pembalap. Halo Motoboys. Halo Motoboys. Ketemu lagi nih kita di MotoGP Italia 2025 putaran 9. Di mana Mas Bolo? Di Mugello, Italia. Oh, Mugello. Ini udah mau hampir pramusim sebenarnya Mas Eka ya. Sekitar berarti berapa tuh? 3 sirkuit lagi ya? 3 seri lagi ya? Tuh liburan pramusim ya? Iya. Tapi memang mendekati liburan, persaingan kalau menurut Mas Eka makin seru atau makin panas monoton? ya? Makin panas sih Makin sebenarnya. panas, ya. Walaupun hasilnya ya begitu kan. Iya. Gua kemarin tuh lupa tuh Mas Blo. Iya. Kemarin kita ke Mandalika Racing Series. Oke. Nah, gua tuh udah bawa beginian Mas Blo. Biar nanti kita tuh syuting di sana selesai Mandalika Racing Series kan. Bisa review di sana gitu. Iya nih, tuh. Oh. Ini nih yang juara akhirnya kemarin di Mugello ya. Mugello. Ini kira-kira jadi juara dunia nggak tahun ini? Poinnya udah lumayan tinggi ya. Iya, kalau kita lihat poin kan Dari Alek aja udah 40 sekarang ya. Si Bagnaia dari Bagnaia udah 110. Ya. Ya. Ngeri-ngeri sedap buat Peko sih sebenarnya. Oh iya. Dia bisa mempertahankan nggak nih gelar juaranya tahun ini gitu kan? Nggak mungkin tahun ini juga kan, gelar kemarin juara kemarin dia Jorge Martin direbut kan. Nah makanya tahun ini kesempatan dia agak-agak semakin menipis kan. Iya. Makin gelap ya, makin suram Mas ya. Kok jangan dong. Jangan gitu dong. Jangan apa gelap gitu jangan. Terang aja pokoknya terang aja pokoknya. Masih ada titik terangnya lah ya. Iya masih ya. Berapa tuh? Ya lebih dari 10 lah. Iya. Masih ada kesempatan. Iya. Tapi sebenarnya apa sih Mas Eka yang bikin Peko tuh nggak lagi maksudnya sekencang tahun lalu gitu loh. Fight-nya pas sama Martin di tahun ini. Yang pasti sih udah pasti ya kalau berdasarkan keluhannya Peko ya faktor motor ya. Yang udah memang dari awal didengungkan oleh seorang Bagnaia ini ya dari motor yang nggak suitable sama dia, yang nggak belum tune in lah ibaratnya lah dengan motor ini karakternya seperti apa ini belum tune in gitu. Kalau menurut gue seperti itu. Tapi apa memang di saat dia pakai Ducati 2025 ini ada faktor memang gaya balapnya Peko nggak sesuai dengan motornya Mas Eka? Ada kemungkinan sih seperti itu karena gini. Kalau kita bicara gaya balapnya Peko yang sebenarnya di heartbreaker kan gitu kan. Di GP24 itu dia dapat kayak begitu kan. Terutama untuk feeling di roda depan gitu kan. Ya, namanya pembalap kalau misalnya yang dipakai ya motor lama kan. Yang dipakai untuk mengarahkan sebenarnya kan roda depan. Terutama untuk di era 4 tak ini gitu kan. Beda halnya di mungkin era 2 tak gitu kan masih ada bisa main di rear wheel slide gitu kan masih bisa gitu kayak Gary McCoy. Nah di era 4 tak ini ya udah pasti ya para pembalap tuh sangat bergantung dengan ya confidence untuk di bagian depan. Pengereman di roda depan ya? Nggak cuma pengereman tapi keseluruhan ya. Keseluruhan di bagian depan baik itu dari ya cengkeraman bannya seperti apa gitu. Pokoknya akhirnya membuat confidence-nya dia itu menjadi percaya dirinya lebih tinggi ketika dapat grip yang lebih baik gitu kan. Nah, hal ini yang nggak didapatkan oleh Peko di GP 24,5 nih. Selama hampir sepanjang 9 seri ini Mas. Iya, makanya kalau kayak kemarin nih kita lihat bahwa di MotoGP di MotoGP Aragon lah ya. Ya bahwa dia akhirnya bisa sedikit mengakali dengan penggunaan disc brake high mass sehingga membuat gaya balapnya dengan pengeremannya hard brake itu masih bisa
ketolong gitu ya, ketolong dan memberikan rasa percaya diri gitu kan. Tapi ternyata untuk di Mugello yang apa ya, notabene dia menjadi raja di 3 tahun terakhir gitu kan ya. Dari 3 tahun lalu ya, dari 2022 kan. 2022, 2023, 2024 sampai yang naik akhirnya podium utama terus kan dia. Bawa gitar kan. Kayaknya udah nyiapin gitar juga ya. Nah, nggak tahu kalau untuk nyiapin gitar apa enggak ya. Tapi yang istilahnya ya di mana di sirkuit dia dominan, akhirnya pun tumbang ya. Lagi-lagi oleh dua Marquez ini ya, dua bersaudara ini gitu kan. Nah, apa ya, kalau gue bilang, jadi Pecco pun balap kemarin sebenarnya jadi kayak nggak apa ya, kayak bukan nggak pede, tapi justru kayak nggak tenang. Ya kan kalau kita lihat kan dari sepanjang lap berlangsung kan dia sampai lap 7, 8 masih fight ya Mas Kaya. Iya. Nah, makanya gini, kalau kita ngebahas tentang ya ini faktor Pecco dulu ya. Abis itu kita bicara tentang Marc Marquez lah. Nah, kalau untuk Pecco, gue ngeliatnya gini, kemarin itu apa ya, bisa dibilang tadi Mas Blo, bahwa ada tekanan berat yang apa ya, mengharuskan dia untuk bisa menang di Mugello. Beban ya, itu jadi beban. Iya, dan hal ini membuat dia menjadi kayak gerasa gerusu. Iya. Jadi nggak konsentrasi, ya kayak gitu Mas Eka. Jadi strateginya kayak ya kan kita tahu nih bahwa Mugello ini sirkuit yang low grip kan, sehingga para pembalap aja semua memakai ban medium depan, belakang soft gitu kan, kecuali Acosta lagi nih. Acosta juga kayak kemarin nih, dia pakai hard di Aragon, sekarang di Mugello juga pakai hard, gitu. Mungkin lebih pede ketika dia pakai hard gitu kan. Nah, ketika ban medium dan soft ini dikombinasi untuk menghajar sirkuit Mugello yang low grip, ditambah lagi suhu udara kemarin 32 derajat, ditambah lagi suhu aspal udah ya nyaris 49 derajat lah gitu kan. Ini membuat apa ya, efisiensi ban ini lo harus pikirin banget kan. Nah, ini membuat akhirnya ya Pecco terjebak di antara fight dengan Marc Marquez, fight dengan Alex Marquez gitu kan. Jadi daya tahan ban ini juga jadi kayak dipaksakan gitu. Jadi ya akhirnya kan kena juga kan, akhirnya di ujung-ujung kena lagi sama dia gitu kan. Nah, ini membuat akhirnya ya kok apa ya, tapi ya karakternya Pecco juga kan memang fighter ya. Bukannya yang istilahnya gua nunggu deh cari aman dulu gitu kan. Enggak juga. Karakternya Pecco Marquez juga 11-12 sebenarnya. Fighter gitu kan. Ya buktinya dari awalnya udah hajar terus, nggak cuma di Aragon doang, nggak cuma di Mugello doang, tapi beberapa kesempatan ya mereka fight. Ya kan. Nah, jadi kayak antara kepancing sama enggak gitu. Tapi ya begitulah. Itu balik lagi kan sebenarnya ke egonya pembalap. Bahwa gua ada pressure, itu harus dipenuhin, dan gua harus menang di apa ya, kampung halaman gue sendiri, home soil nih, ya kan. Di sprint race dia nggak dapet, gua harus try di main race, habis-habisan. Ya sama sebenarnya sama kayak di Gia, bahwa dari sempen atau gravel nih. Ya dia pilih sempen gitu kan, akhirnya bisa masuk ke podium ketiga gitu kan. Tapi memang kalau lihat dari tekanan Pecco yang pengen juara sebagai tuan rumah di situ, home base-nya ya Mas Eka, itu kayaknya kejadian yang beberapa musim lalu yang dialami sama Fabio Quartararo kan ya? Bukan beberapa musim sih, beberapa seri yang lalu lah ya. Di sirkuit Lemang, bahwa akhirnya juga dia memaksakan ya crash di tikungan terakhir. Padahal motornya lagi gacor-gacor itu kan. Kan? Makanya crash di tikungan terakhir. Tapi untuk yang Pecco ini memang balik lagi ke bahwa ya mungkin dari tim juga udah memprediksi bahwa lu harus memanfaatkan lap pertama sampai ke lap ke-8, sisanya maintenance. Nah, mungkin untuk yang 3 pembalap terdepan ini gitu ya, ini ya gue memang harus udah apa ya, istilahnya fight di situ lah gitu. Tapi ya itu akhirnya kan karena saking
sengitnya gitu kan, ganti-gantian berapa kali kan itu yang memaksa kerjaban lebih keras. Iya, akhirnya membuat kerjaban jadi keras dan daya tahannya juga menjadi lebih apa ya, kurang awet sampai akhir gitu. Iya. Seperti itu sih. Nah bicara akhirnya Pecco disalip sama Di Gia, tapi lagi-lagi Di Gia menyelamatkan muka pembalap Italia di publiknya sendiri, Mas. Iya, sebenarnya sih kalau kita bicara pembalap yang menyelamatkan muka Italia di rumah sendiri, Pecco pun di sprint race kan. Iya. Nah, sekarang ya giliran Di Gia di sprint race gitu kan. Kalau enggak ya dua-duanya udah duet Spanyol ini. Nah, tapi kita beralih ke Di Gia nih. Apa sih strateginya Di Gia sampai akhirnya Di Gia bisa nyodok, padahal kan dia dari grid 6 apa 7 ya? 7 kan ya. 7. Lumayan di belakang masih kan. Jadi gini, kalau kita bicara Di Gia start dari misalnya kayak front row atau sedikit baris lebih depan gitu kan, itu ada kemungkinan bahwa dari awal dia bisa fight bertarung sama Terry Musketeer ini nih. Ada kesempatan dia buat ada kesempatan, ada bisa bertarung dengan Marquez, bisa Pecco, bisa Alex gitu kan, bisa bersaing. Karena kalau kita bicara tentang race pace nih Mas Bro, ini gila sih race pace-nya Di Gia. Untuk di 10 lap awal gitu ya, dia bermain konsisten di 146 bisa loh. Ya memang kalau kita lihat tayangannya nggak kelihatan karena kan sepanjang 7 lap itu kan pembalap depan gitu. Kita nggak kelihatan nggak perhatiin pembalap yang 5 di belakangnya Mas Eka, bener ya? Nah, sayangnya Di Gia kemarin tuh sempat ketahan oleh Pedro Acosta. Nggak gampang juga untuk ngelewatin Pedro Acosta kan. Dan akhirnya dia di lap ke-6 apa ke lap ke-7 bisa berhasil bisa tembus ngelewatin Pedro Acosta, mulai naik kan dia. Ngejar, tapi depannya gapnya udah lumayan jauh gitu kan. Ditambah lagi kejadian Franco Morbidelli sama Maverick Vinales gitu kan. Sebenarnya Morbidelli bisa punya kesempatan kayak Di Gia ya, sayangnya karena dia ada crash dengan Vinales, akhirnya dia kena long lap penalti ya. Iya, tapi kalau bicara soal race pace, gue salut lebih kepada Di Gia di Mugello ini. Iya, lebih pada ke Di Gia nih ya. Karena kalau dibilang dari awal sampai 10 lap terakhir, 10 lap awal gitu, paling konsisten tuh dia. Race pace yang bisa dibilang andai dia start 3 di baris grid terdepan aja, itu bisa kabur itu sebenarnya. 146. Ini aja Marquez masih bisa main di 147, 147. Nah Di Gia 146 semua nih Mas. Konsisten lagi. Hampir beberapa konsisten bermain di 146. 147 tapi 147 kecil. Nah, dengan kayak gitu race pace-nya race pace Pecco-nya aja bisa kekejar. Artinya layak kalau dia memang dari data membaca data ini layak kalau dia masuk di naik podium ketiga masih layak. Dan itu juga lagi-lagi seperti Di Gia juga kan dia pakai motor GP25. Yang istilahnya mirip-mirip lah dengan Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia gitu. Tapi kan Mas Eka kalau kita lihat kemarin di sprint race ada kejadian gak enak nih. Yang mana Mas Blo? Kejadiannya apa nih? Publik Italia merasa kayak ngeceng-ngecengin Marquez gitu, itu gimana sih? Sebenarnya gimana Mas Eka? Susah sih entah apa ya. Sebenarnya nggak tahu antara rasis atau kayak gimana gitu, bahwa ketika di Great Star itu Marc Marquez dicemooh, maksudnya bukan dicemooh tapi kayak kurang direspekti ya, kurang respect ya gitu. Sampai akhirnya Davide Tardozzi mulai kepancing tapi dia membela bahwa Marquez juga pakai red nih, pakai Ducati gitu kan. Dan akhirnya juga yang menjadi menarik bahwa Marc Marquez ketika finish itu ada beberapa pilihan bendera kan. Ada bendera Spanyol, ada bendera dia yang 93 ini gitu kan. Terus ada juga bendera Ducati. Nah dia ambil bendera Ducati dan itu menempelkan di Ducati corner sebagai bentuk respect bahwa sama-sama gue juga red gitu loh. Tapi mungkin gue jangan lihat negaranya siapa tapi bahwa gue membela pabrikannya gitu kan. Ada faktor itunya kan mungkin ya.
Kayaknya seperti itu Mas Bro. Ya wajar ya kalau tuan rumah merasa kecewa karena kan pembalap yang digadang-gadang mampu naik podium ternyata itu juga meleset gitu ya Mas Eka. Makanya gue bilang ya Pecco kemarin jadi bermain kayak nggak tenang gitu kan. Dan bahkan ya beruntung untuk Pecco bahwa dengan kondisi ban yang sudah nggak maksimal sebenarnya. Terus terakhir itu bisa main 148 149 ya, gue lupa tuh. Iya lu apa ya? Ya kalau masih ada beberapa lap lagi jadi kayak sitting duck gitu kan. Dan bahkan juga lagi gitu ya. Bahkan juga salut untuk si Di Gia dari secara race pace lap terakhir justru lebih kencang daripada 3 pembalap di depannya itu, dari Bagnaia, dari Marquez, dari Alex. Catatan waktunya lebih kencang race pace-nya. Ya mungkin kalau misalnya 2-3 lap lagi entah Alex mungkin kena gitu kan. Atau bisa ngedeketin Marquez gitu kan. Ya, tapi kan ini kita balapan udah ditentuin ya. 23 lap gitu kan. 23 lap udah ada. Ya lu strategi lu gitu. Gitu Mas. Oke. Mas Eka, kan kalau dari sisi pembalap bersaudara nih kan. Di era MotoGP modern ini bisa dibilang nggak sih dua pembalap ini antara Marquez sama Alex ini bener-bener duet yang memang sempurna kayak gitu, maksudnya saling backup apa gimana Mas Eka? Gini loh Mas, kalau saling backup belum tentu seperti itu kan, karena Mas ini kita bicara tentang pembalap profesional sekelas MotoGP gitu, di mana dia harus membela kepentingan tim. Baik itu Alex membela tim Gresini, baik itu Marquez membela tim pabrikan Ducati Lenovo gitu kan. Tapi bicara soal motor pun itu juga beda. Alex cuma pakai yang GP24 gitu kan, dengan mungkin sedikit detail yang ada perubahan detail gitu kan. Nah sementara Marquez dengan motor yang completely new, GP24.5 gitu kan, atau yang bilang GP25 lah atau berapa terserah itu. Tapi yang jelas ini motor yang berbeda dengan GP24 gitu kan. Nah jadi kalau gue bilang saling backup ya enggak juga. Ini memang murni bahwa persaingan yang memang bahwa ini antara Alex ya istilahnya dia bilang bahwa gue sangat cocok dengan karakter GP24 ini. Bahwa gue yang seneng banget corner corner speed corner gitu kan. Ini terwakili oleh motor ini. Begitu juga dengan Marquez gitu kan. Marquez yang memang dulu tipenya heartbreaker sama kayak Pecco gitu kan. Ditambah lagi tikungan ke kiri dia jago gitu kan. Tapi kalau di Mugello ini kan banyak kanan ya. Nah tapi ada keuntungan bahwa dia udah lebih tune in dengan udah lebih megang lah ya. Tune in dengan motor dia gitu kan, bahwa yang kayak masalah yang dialami Pecco terhadap bagian depan yang kayak nggak menurut sama keinginan gue, nah itu nggak didapat tuh, nggak dialami oleh si Marc Marquez gitu kan. Mungkin ada beberapa gaya yang antara gaya sama faktor ini sih Mas, kalau gue ngeliat bahwa gue bisa gitu. Jadi kayak ada faktor keyakinan lah maksudnya kayak bisa dibilang seperti itu, bahwa gue bisa naklukin motor ini gitu kalau si Marquez gitu kan. Nah makanya kan yang salah satu faktor membuat Marquez bisa unggul dari Alex dan Pecco, dia nggak terlibat lagi tuh perseteruan di antara mereka bertiga. Di lap ke-8 atau 9 dia berusaha untuk kabur, sisanya dia maintenance udah, sampai bahkan sempat membuat gap lebih dari 1 detik gitu kan. Iya, karena kalau kita lihat dari awal kan beberapa kali motor sempat bersentuhan, hampir crash, malah itu kan itu bikin deg-degan si pabrikan. Timnya ya. Iya, itu dia yang memang jadi jangan sampai dua-duanya ambruk gitu. Dan akhirnya malah nggak, dua-duanya yang pabrikan malah nggak bisa juara di sirkuit sendiri. Mas ya, kalau kita bicara pembalap yang bersaudara di MotoGP sebenarnya ada siapa aja sih? Ya kalau bicara tentang pembalap yang di MotoGP ya, ini ada Alex Espargaro ya, sama mumpung momennya sama ya. Ada Alex Espargaro dengan Pol Espargaro. Tapi tapi nggak levelnya nggak seperti Marc Marquez dan bersaudara ini ya. Iya. Jadi apalagi juga kan ya sama-sama lah beda tim gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya juga Rossi juga ada kemarin ini sempat barengan kan ya. Iya. Cuma kan
Lagi-lagi juga jauh juga ininya. Naiknya nggak bareng nih Mas Bro. Iya. Maksudnya dalam artian naiknya nggak bareng gini. Setidaknya antara Rossi dengan Luca Marini ini terlalu jauh kan. Iya. Meskipun pernah satu race di satu musim ya. Satu musim. Iya. Nah, ini pernah gitu kan. Tapi selebihnya kan ya enggak gitu kan. Ya gitu. Ya bisa dibilang ini kalau di MotoGP modern ini brother paling kompetitif lah ya. Iyalah. Iya. Nah makanya ini pas banget lagi. Dibilang apa sih Mas Bro kalau orang bilang itu, jadi lu untung banget nih nomor 193 ya kan, lu raih kemenangan yang di ini ya kelas ya 93 juga gitu kan. Mungkin itu yang dia harus kejar tuh biar kemenangan 93-nya di situ di di home base Ducati kali Mas Eka. Tapi kalau gua ngeliatnya bahwa seorang Marc Marquez dia ya tipikalnya memang apa ya Mas, ya gue akan maksimalkan sebisa mungkin gue untuk juara. Jadi karakternya emang ngotot, agresif fighter gitu kan. Ya kalau nggak jatuh gitu aja. Iya kalau nggak jatuh. Ya lu sama kayak Dija. Lu mau sempen apa mau grapple gitu kan. Ya gue pilih sempen gitu kan. Ya akhirnya kena juga sempennya kan gitu. Ya yang jelas juga Pecco juga kecewa ya, dia nomor 4 bukan dia tuh. Banget lah. Karena ya Mugello ini salah satu sirkuit yang dia banget gitu kan. Akhirnya juga ya harus mengakui bahwa Marc Marquez bisa bisa dibilang sedikit lebih di atas dia untuk di MotoGP 2025 ini. Ya musim depan sih bukan musim depan ya. Seri depan sih gue nggak kepengen sih si Digia ada di posisi 4 lagi. Terus harus ada di 1 ya? Satu. Apalagi bosnya datang gitu kan. Ada tuh bosnya datang terus dengan livery yang Northern Light itu kan. Keren sih liverynya. Justru kalau ini sedikit bicara soal livery. Yang kemarin liverynya bagusan mana? Antara tim pabrikan Ducati ya kan, yang merah marun itu atau ya liverynya si timnya Rossi. Kalau menurut lo? Yang casing tetap timnya Rossi. Timnya Rossi ya? Gue nontonnya bingung nih, mana Marquez yang mana Pecco. Kalau untuk yang itu ya? Berarti helmnya dulunya beda gitu. Kan bisa kelihatan ya, satu putih, yang satu marun juga gitu kan. Tapi karena kan mereka nggak pakai helm sebelumnya juga nih Mas? Enggak. Emang special livery. Special livery ya? Untuk di home race. Home race ya. Dan gue rasa ntar di yang di sana juga akan ada kejutan lagi livery ya? Lagi mungkin gitu kan. Entah itu liverynya beda apa gimana gitu kan, kali aja ada seperti itu. Apalagi Misano juga kan, ya ini home base-nya Valentino Rossi juga kan. Siapa tahu warnanya berubah lagi. Pasti ngejar timnya Rossi, pasti ngejar mau podium 1 juga Mas Eka. Iya kan? Sejadi. Oke Mas Blo, bahas apa lagi nih kita nih? Nanti setelah ini kita akan bahas lagi ya tentang update di MotoGP pasti. Sebenarnya kan masih punya utang juga Mas Eka nih sama Motoboys. Apa tuh? Mesin Yamaha terbaru yang V. Oh iya. Ntar sekalian nunggu hasil tesnya Mas Bolo. Itu menarik pas pramusim ya? Iya, sama Augusto Fernandez dan si Andrea Dovizioso. Oke. Saya Kabudiansa dari motorsport.id. Saya Belo, sama-sama dari motorsport.id. See you Motoboys.